Trauma itu biasanya respon ya, kalau kita berbicara soal trauma psikologis itu adalah respon dari suatu kejadian yang sifatnya itu mendadak, tiba-tiba, dan mengancam ya baik diri sendiri maupun orang terdekat kita. Ketika trauma itu terjadi dan ya dibiarkan berlarut-larut, itu bisa memunculkan yang namanya gangguan kecemasan pasca trauma, atau kita menyebutnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Itu bahasa kerennya gitu ya sekarang. Ketika kita mengalami trauma, ya itulah yang terjadi secara mental ya, respon ketakutan itu otomatis muncul. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah bunda-bunda, pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa nih bun. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai berdamai dengan trauma. Nah bunda-bunda, trauma bukan hanya bisa terjadi pada fisik aja nih, tetapi juga psikolog. Nah seseorang yang mengalami trauma kemungkinan besar akan mengidap gangguan kecemasan, yaitu depresi bun. Apalagi dengan adanya gangguan ini akan membuat pengidap kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi gimana ya cara kita berdamai dengan trauma? Nah, seperti biasa untuk menjawab kegelisahan dan pertanyaan bunda-bunda nih, saya di sini nggak sendirian karena di sini sudah ada narasumber kita yang pastinya juga pakarnya, yaitu ada Kadek Widya Gunawan selaku psikolog. Halo Mas Kadek. Halo Mbak. Gimana, masih tetap semangat? Tetap dong. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, Mas Kadek, mungkin banyak juga nih bunda-bunda yang mengalami kegelisahan, kecemasan, apalagi salah satu depresi atau bahkan stres ini memicu banyak orang, khususnya mungkin bunda-bunda di rumah nih, dan ada berbagai macam penyebabnya juga. Tapi sebenarnya Mas Kadek selaku psikolog, sebenarnya trauma itu dari Mas Kadek itu apa sih? Oke, jadi trauma itu biasanya respon ya, kalau kita berbicara soal trauma psikologis itu adalah respon dari suatu kejadian yang sifatnya itu mendadak, tiba-tiba, dan mengancam ya baik diri sendiri maupun orang terdekat kita. Nah, respon yang dimaksud itu ya biasanya seperti ya ada rasa takut, khawatir, itu akan terulang lagi gitu ya. Sehingga kayak tadi muncul gangguan kecemasan dan stres juga. Nah, itu dia ya Bun ya, ada rasa takutnya juga. Kemudian juga kalau misalnya efek buruknya dari trauma sendiri, nah itu bisa memicu apa sih? Oke, jadi ketika trauma itu terjadi dan ya dibiarkan berlarut-larut, itu bisa memunculkan yang namanya gangguan kecemasan pasca trauma, atau kita menyebutnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Itu bahasa kerennya gitu ya sekarang. Nah, PTSD ini di dalamnya itu ada gejala-gejala tidak hanya kecemasan tapi juga depresi. Bahkan beberapa orang yang mengalami PTSD ini mereka cenderung menghindari penyebab-penyebab trauma. Mereka menghindari mungkin flashback-nya gitu ya. Jadi menghindari pikiran yang mengingat lagi atau mengulang-ulang traumanya dengan cara-cara yang mungkin kurang tepat. Misal memakai alkohol, terus drugs, obat-obatan, narkotika termasuk di dalamnya, ataupun perilaku-perilaku lain yang sebenarnya berbahaya pada diri, tapi tujuan utamanya adalah menghindari untuk mengingat trauma itu. Oke, nah tadi kan dibilang trauma ini adalah proses dari yang namanya depresi ataupun stres. Nah, tapi sebenarnya
11-12 nggak sih antara stres dan juga depresi kalau dari psikolog sendiri? Mungkin kan kayak bunda-bunda di rumah atau mungkin saya kadang dikit-dikit tuh kita bawaannya aduh stres nih, stres apa depresi ya, seperti itu. Nah tahapannya itu seperti apa sih? Oke, jadi biasanya trauma itu atau kita bilang tadi ya post traumatic stress disorder itu sebenarnya termasuk ke dalam golongan gangguan kecemasan gitu kalau secara psikologis atau kesehatan mental. Nah, di gangguan kecemasan itu ada banyak ya, termasuk trauma itu sendiri sama mungkin gangguan kecemasan yang sering kita dengar di luar, jadi sering cemas, kepikiran. Terus kalau depresi itu gangguan emosi, nah termasuk juga mungkin di klaster gangguan emosi. Jadi satu kelompok gangguan emosi ada gangguan kecemasan, ada gangguan depresi. Depresi pun jenisnya ada banyak. Tapi kalau berbicara soal stres itu biasanya hal yang bisa memicu munculnya kecemasan atau depresi ini atau bisa menjadi salah satu gejala-gejala yang umum di dalam kecemasan atau depresi. Berarti bunda-bunda harus bisa membedakan nih mana yang namanya trauma, stres ataupun depresi. Nah, kalau stres itu berarti bisa dikatakan sebagai hal yang general ya. Iya, misalnya kalau misalnya kerja capek, aduh stres, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya depresi baru mengalami gangguan-gangguan emosional seperti itu. Nah, kan ini kan trauma ini bisa dikatakan karena adanya peristiwa buruk atau masalah yang terjadi pada dirinya sendiri nih. Betul. Tapi kenapa sih sebenarnya hampir setiap orang itu mempunyai masalah gitu. Dan kemudian hal itu yang menyebabkan trauma. Betul. Nah, dari Mas Kadek sendiri bagaimana? Ya namanya kita ya sebagai manusia gitu pasti punya masalah gitu, nggak mungkin kita hidup nggak ada masalah. Cuman kadang yang membedakan kenapa masalah itu mengganggu kesehatan mental atau psikologis kita adalah seberapa besar atau intensitas dari masalah itu, seberapa masalah itu kemudian berdampak pada tujuan yang ingin kita capai dalam hidup, dan juga seberapa tinggi toleransi kita terhadap stres. Nah, toleransi stres ini sebenarnya kita bawa dari masa-masa kita kecil dulu sampai dewasa. Jadi modalnya itu terbentuk saat kita kecil, mungkin dari pengasuhan gitu kan. Nah, ketika pengasuhan yang diberikan ke anak itu cenderung suportif seperti itu, mungkin buat bunda-bunda di rumah cenderung didukung, diberi kesempatan memilih anaknya ya, atau enggak ditanya kemauannya apa, dikasih opsi gitu kan bisa. Nah, itu akan membentuk anak lebih, kalau kita bilang sih lebih tahan ya, lebih tahan banting terhadap stres itu. Jadi untuk membentuk individu yang dia tingkat toleransi stresnya tinggi, nah pengaruh pengasuhan dan lingkungan yang suportif itu sangat penting. Nah, itu penting banget nih bunda-bunda. Jadi ternyata dalam pola pengasuhan itu harus benar-benar dilakukan ya, terkait dengan support sistemnya, maupun dari edukasi ataupun juga dari segi pengajarannya ya. Misalnya bagaimana orang tua mendidik anaknya, baik misalnya mensupport secara akademik ataupun non akademik, dan itu masa-masa perolehan pengasuhan yang tepat itu harus dilakukan dari kecil ya. Kira-kira dari kapan nih Mas Kadek? Oke, sebenarnya sih kemampuan anak untuk mengatasi stres itu atau deal dengan situasi yang penuh stres ya, itu memang dimulai ya mungkin sedini mungkin ya. Pertama dari bonding dengan orang tua ke anak, dengan ibu ya terutama di sini kan karena figur yang melahirkan gitu yang penting di hidup anak. Nah, bondingnya ini pelan-pelan ketika anak mulai beranjak lebih besar gitu ya, dewasa, mungkin 3 tahun, 5 tahun, terus nanti sampai sekolah, kuliah dan lain-lain. Nah, itu sebisa mungkin tetap di-maintain, dan kalau mengajarkan ke anak sebisa mungkin kita juga memberi penjelasan, sehingga jangan diberikan larangan saja. Kenapa nggak boleh gitu kan? Sekarang dilematisnya anak dilarang ini, dilarang itu. Nanti ketika dia udah dewasa, mungkin dia kuliah ya, keluar dari rumah gitu kan. Nah, itu dia bisa cenderung untuk melakukan hal-hal yang kita larang, sehingga kita perlu memberikan penjelasan apa yang membuat itu dilarang. Tuh. Jadi berarti harus benar-benar orang tua itu seselektif mungkin bahkan ya dalam memberikan pengajaran, pola asuh, dan juga supaya anak juga bisa memfilter nih sedini mungkin mana yang baik dan juga mana yang buruk. Seperti itu ya Mas Kadek. Nah, tapi kalau kita ngomongin trauma lagi nih. Trauma ini kan memiliki beberapa tipe. Ada trauma akut, trauma kronis, bahkan trauma kompleks. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan di antara ketiga hal tersebut? Oke.
Jadi memang kalau tadi kan pembagian trauma berdasarkan mungkin kronologisnya sama jangka waktunya gitu. Jadi kita mengenal tadi seperti yang Mbak Zara bilang ada trauma akut, trauma kronis dan kompleks. Nah, trauma akut ini biasanya didasarkan pada satu peristiwa. Jadi satu peristiwa yang berdampak pada individu atau orang tersebut. Kemudian kalau trauma kronis itu adalah ketika seseorang atau individu dia mengalami peristiwa traumatisnya berulang kali gitu. Misal contohnya kalau trauma akut tadi bisa jadi satu kejadian besar seperti bencana alam. Itu traumatis gitu kan. Nah, kemudian kalau trauma kronis itu sesuatu yang bisa berulang, misalnya bullying itu kan berulang ya, dialami orang nggak hanya sekali, bisa berhari-hari gitu kan, sehingga mungkin kalau anak dia nggak mau ke sekolah gitu atau sering menangis gitu. Kemudian yang terakhir itu trauma kompleks. Nah, trauma kompleks ini di mana seseorang sudah ada trauma sebelumnya, terus dia mengalami kejadian lain yang membuat dia trauma. Jadi ada beberapa kejadian, lebih dari satu. Lebih dari satu. Misalnya dia sudah dibully di sekolah gitu kan, terus tiba-tiba di rumah orang tuanya cerai, broken home. Itu kan lebih dari satu kejadian ya yang membuat anak bisa menjadi trauma atau sangat membekas di dirinya. Berarti dari semua tipe trauma yang paling parah ini adalah yang kompleks. Betul, karena kalau di Indonesia sendiri trauma kompleks itu mungkin belum banyak dibahas ya. Tapi kalau trauma kompleks itu kan berujungnya juga PTSD, tapi bukan PTSD yang biasa, namanya kompleks PTSD. Karena orang itu harus berproses dengan lebih dari satu kejadian traumatis dalam hidupnya gitu kan. Oke, nah Bunda-Bunda untuk ngebahas soal kompleksnya ya, traumatik tadi yang Mas Kade bilang, kita akan break sebentar. Jadi buat Bunda-Bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Saya Kadek Widya Gunawan. Iya, oke Mas Kadek, tadi kan kita ngomongin kompleksnya traumatik ya. Iya. Nah, tadi ada korelasinya juga tentang PTSD. Apakah semua gejala dari tipe-tipe kompleks ini semuanya hampir mempunyai PTSD kah? Atau hanya di yang paling berbahaya, yaitu tipe trauma kompleks? Oke. Jadi trauma kompleks ini pun juga memiliki gejala-gejala PTSD ya. Gejala-gejalanya itu beberapa ada yang kena dampak mungkin secara mental, secara emosional gitu ya, secara fisik juga gitu kan. Jadi memang di kompleks trauma ini juga ada. Namun yang lebih mengena di kompleks trauma ini adalah secara mentalnya atau psikologisnya. Misalnya gejala-gejala atau dampak mentalnya itu adalah seseorang sampai merasa dirinya nggak berharga, nggak berdaya, hopeless, kehilangan masa depan. Bahkan akibat sampai peristiwa orang traumatik nggak ini. melihat diri kita tuh ada gitu Iya, ya, perasaan betul. doang kan Betul. sebenarnya. Terus Kemudian kalau dampak emosionalnya tentu ada tadi ya, rasa cemas, rasa takut gitu ya. Terus keinginan menghindar ya, penghindaran terhadap mungkin hal-hal yang bisa atau dikhawatirkan memicu traumanya. Kemudian kalau gejala fisiknya jelas, orang itu pasti akan kelelahan. Karena ketika orang trauma, dia cenderung mengalami mimpi buruk biasanya. Mimpi buruk tentang kejadian traumatis atau hal-hal yang menyimbolkan kejadian traumatis itu, hal yang serupa. Ataupun dia jadinya sulit berkonsentrasi di sekolah, di pekerjaan gitu ya, sehingga performa atau nilainya anjlok gitu. Terus secara fisik juga ya mungkin saja karena banyak emosi yang dirasakan, dipendam, akhirnya ya otot atau bagian tubuh kan tegang semua nih ya. Betul. Akibat kita merasa ketakutan, tegang terus ya ada rasa sakit di beberapa bagian tubuh tertentu gitu. Misalnya sering pusing gitu kan, atau rasa mual gitu ya, nggak nafsu makan gitu. Bahkan pada ya sakit pinggang atau punggung gitu ya. berarti itu side effect dari yang namanya trauma kompleks ya. Nah, berarti Dari hampir trauma semua, juga, betul. berarti hampir semua orang kalau misalnya mengalami depresi bahkan hingga trauma, nah itu bisa menimbulkan efek sampingnya adalah ke badan juga. Betul. Bisa pusing-pusing, mual. Nah ini hati-hati nih bunda-bunda, jangan dianggap sepele ya, karena ternyata berarti kan itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau yang namanya mengganggu kesehatan tubuh gitu. Ketika misalnya bunda stres, depresi dan kemudian juga badannya juga sakit-sakit.
nanti mau jadi apa, ntar ngurus anaknya juga jadi mood swing nih, Betul. bener kan? Nah, tapi kalau misalnya kita kan ngomongin selain tipe nih, ada yang namanya juga komunikasi. Nah, ada tahapan emosi setelah mengalami trauma, yakni impact phase, rescue phase, dan juga intermediate atau short term recovery phase dan juga long term recovery phase. Nah, kalau boleh tahu nih, apa maksud dari keempat tahapan itu? Karena kan mungkin bunda-bunda di rumah juga masih pada awam nih seputar traumatik. Dan ini kan sebenarnya luas ya. Betul, tahapan ini. Nah, luas mungkin dari Mas Kadek bisa lebih jelas buat bunda-bunda semakin paham nih apa itu traumatik dan juga tahapannya seperti apa. Oke, baik. Jadi tahapan emosional ketika kita mengalami trauma memang betul ya. Tadi ada 4 gitu. Yang pertama itu namanya fase impact gitu ya. Impact itu biasanya fase yang terjadi segera setelah kita mengalami peristiwa traumatis itu. Jadi ya cepet banget fase itu muncul, di mana ya mungkin kita masih rasa shock, kaget gitu ya. Rasa kaget, rasa shock, kemudian kita masih denial ya dengan bahwa kita mengalami hal itu gitu. Nah, kemudian ya mulai muncul yang namanya fase yang kedua ya, fase rescue. Nah, fase rescue ini di satu titik dalam hidup kita mulai seolah-olah menerima gitu, menerima traumanya. Kita mulai bisa, oh ya itu memang sudah terjadi, apa boleh buat. Tapi bukan berarti kita recover atau pulih. Kita masih memiliki dampak emosionalnya. Nah, dampak emosional yang muncul itu diantara lain ya kayak tadi, dihantui rasa takut, terus mulai kayak ya tadi ada mimpi buruk ketika trauma gitu kan, kecemasan terus-menerus, merasa harus selalu waspada setiap saat gitu, sehingga ya itu akan mengganggu juga kenyamanan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian kita masuk ke fase yang ketiga tadi, yaitu fase intermediate atau recovery jangka pendek ya, short term recovery. Nah, di fase ini kita sudah lebih bisa berproses ya dengan emosinya. Kita tahu ketika emosi ini muncul, apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri, untuk bisa stabil secara emosional. Namun ya kita juga masih struggling nih, masih mungkin ada emosi yang agak sulit dikontrol, terus masih ada mungkin dampak fisiknya gitu kan, jadi sulit tidur, sulit konsentrasi, itu masih ada. Kemudian yang terakhir itu fase recovery yang jangka panjang atau long term. Nah, yang terakhir ini kita sudah lebih paham dengan situasi, kondisi kita, dan kita juga sudah bisa memaknai ya trauma itu sendiri, dan kita menjadi individu yang ibaratnya kita tumbuh ya seiring dengan trauma yang kita alami. Kita tidak akan sama lagi dengan diri kita sebelum trauma itu terjadi, tapi kita menjadi diri yang sudah lebih mengenal diri dan sudah tahu ya apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Jadi kita sudah memaknai hal itu. Nah, seperti itu. Dan fase yang long term recovery ini bisa berlangsung ya sepanjang hidup gitu ya, Mbak ya. Berarti sebenarnya paling baik di antara keempat tahapan itu adalah long term recovery dong. Betul. Karena kan berarti seseorang itu bisa lebih menerima dirinya, bahkan akan masa lalunya, akan trauma yang sudah ia alami. Kemudian bagaimana prosesnya dia untuk merecovery traumanya dia sendiri. Dengan hal yang misalnya setiap orang punya caranya masing-masing ya. Misalnya dengan hal yang menurut dia benar, mungkin dia lakukan supaya bisa menenangkan pikiran bahkan jiwa dan juga raganya. Dan itu sebenarnya paling baik ya maksudnya. Iya, betul. Nah, bener tapi sekali. kalau misalnya dari Mas Kadek sendiri nih, pasti kan kita kan sama-sama punya masalah nih, sama-sama punya trauma. Nah, Mas Kadek juga selaku psikolog. Nah, bagaimana misalnya ketika Mas Kadek mengalami depresi atau suatu trauma, nah terus dari tahapan mana nih yang tadi? Apakah mungkin Mas Kadek dari long term recovery-nya, kemudian mungkin mudah-mudahan juga di rumah pengen tahu nih bagaimana caranya mengalami misalnya seseorang yang sudah mengalami trauma, kemudian dia bisa recovery. Nah, itu kan agak susah juga ya, nggak semua orang tuh punya cara yang baik ataupun yang tepat. Nah, tapi kalau dari Mas Kadek sendiri bagaimana? Oke. Baik, jadi kalau berbicara soal trauma ataupun tadi ya stres gitu ya, masalah gitu, emang semua orang punya gitu. Tergantung sekarang intensitasnya tadi. Nah, lalu gimana sih cara-cara kita untuk bisa recover gitu? Nah, pertama memang kita sangat perlu bantuan eksternal ya. Dukungan sosial itu sangat penting dalam pemulihan pasca trauma ini gitu.
Nah, dukungan sosial atau social support ini siapa? Bisa keluarga kita yang memang kita rasa hubungannya dekat dan bisa dipercaya gitu. Ataupun teman kita ya di luar keluarga, bisa sahabat, teman sekolah mungkin gitu, teman kuliah ataupun teman kantor yang memang kita udah cukup dekat dengan orang itu sehingga banyak share tentang hal-hal yang bersifat pribadi gitu. Bukan berarti nggak ada rahasia. Betul. Tetap ada daerah privatnya, ranah privat yang bisa kita simpan sendiri. Tapi sebagian besar lah kita bisa merasa nyaman terbuka dengan orang itu gitu. Nah, dukungan sosial ini adalah ya ibaratnya sumber resource emosional bagi kita untuk bisa ketika kita down akibat mungkin ketika ada trauma ya pasti di satu titik down lagi nanti bangkit lagi. Nah, untuk bisa bangkit itu kita perlu dukungan sosial tadi. Sehingga keterbukaan atau kemauan untuk terbuka atau openness ya akan pengalaman itu, pengalaman traumatis itu ya menjadi salah satu hal yang penting. Tapi memang sekali lagi tidak mudah apalagi kalau traumanya itu cukup besar ya. Karena salah satu dampak tadi mental dari trauma itu adalah kita sulit mempercayai orang lain nanti jadinya. Betul. Nah, berarti sebenarnya benar juga ya, misalnya kalau apa kata pepatah nih kan udah ngomong aja gitu supaya lebih plong gitu. Berarti itu sebenarnya ada kaitannya juga ya dengan psikolog gitu ya. Dimana memang kalau misalnya mencurahkan sesuatu gitu ketika semuanya keluar semua, lambat laun juga akan lebih plong gitu dibandingkan di batin ya, dipendam sendiri. Nah, tapi ya memang benar katanya Mas Kadek, ketika seseorang mengalami trauma itu kan pasti ada trust issue dengan siapapun. Nah, mungkin bunda-bunda di rumah kalau misalnya stres juga jangan asal cerita aja nih sama orang-orang nih, harus dipilih-pilih dulu, diseleksi dulu siapa sih kira-kira misalnya aib kita harus diberikan kepada siapa sih misalnya untuk informasinya, untuk mendapatkan solusinya. Nah, tapi nih Mas Kadek, kalau misalnya kita bisa ngeliat nggak sih ciri-ciri orang itu stres atau misalnya mengalami trauma itu kelihatannya dari mana sih? Oke, jadi kalau kita lihat ciri-ciri apakah orang itu mengalami trauma atau stres, sebenarnya nggak jauh berbeda gitu ketika orang itu mungkin cemas, depresi atau ada masalah kesehatan mental lain gitu ya. Ya pasti mungkin dia akan cenderung murung, terlihat sedih. Kalau mungkin dia sering menangis sendirian, kita akan lihat dari wajahnya ya, mungkin terlihat dari tampilan di matanya, di sekitar mata juga gitu kan. Terus mungkin juga lebih jarang mau berinteraksi dengan orang lain. Misal kita ada kenalan, sebelumnya dia sangat sociable ya, sangat interaktif ketemu orang, tapi tiba-tiba lama tidak berjumpa, kita berjumpa lagi kok dia lebih diem ya. Nah mungkin memang lagi ada masalah, lagi ada stres yang tinggi, kecemasan, depresi ataupun trauma gitu. Nah kemudian tampilan secara fisiknya juga mirip-mirip karena orang trauma pun susah tidur, dan susah tidur itu ibaratnya pintu gerbang ya masuknya masalah kesehatan mental ke tubuh kita gitu, dan juga fisik terutama. Nah itu kan kalau dari sekitar ya melihat seseorang itu mempunyai trauma, jadi adanya kurang interaksi. Bahkan itu bisa mempengaruhi perbedaan karakteristik seseorang nggak sih? Betul, Bisa ya? karena ini trauma itu juga dikenal dengan istilah gangguan disconnective atau disconnectivity ya, kita terputus ya dari orang lain secara sosial, lebih cenderung mengisolasi diri gitu. Sehingga memang ya untuk pulih dari gangguan itu ya kita harus mempelajari pengalaman yang berbeda ya, dengan mempercayai orang lain yang memang lebih layak dipercaya gitu. Karena kan tadi ya distrust gitu. Oke, nah ini persoalan tentang trauma ternyata universal dan juga dalam juga ya. Betul, karena nggak semua orang bisa recovery juga gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang ujung-ujungnya juga bisa sampai gila juga, bener kan ya? Dari trauma, gangguan mental berat. Iya, gangguan mental berat, gitu. Bukan hanya fisik aja, tapi benar-benar gangguan mental. Nah, tapi buat bunda-bunda nih yang pengen tahu lebih lanjut, karena saya juga masih banyak pertanyaan, kita akan break sebentar Mas Kadek. Jadi jangan kemana-mana, bunda-bunda tetap di persembahan untuk Bunda. Terima
Terima kasih Bunda-Bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Saya Kadek Widya Gunawan. Oke, Mas Kadek, melanjutkan pertanyaan tadi nih, kan orang itu kan kita bisa melihat ya dari karakteristiknya atau perubahan tingkah laku, kemudian juga bahkan sifatnya yang tadinya sociable jadi ansos gitu. Nah, tapi apakah misalnya kita, biasanya kan kita sendiri itu susah untuk mengenal diri sendiri ya. Apakah kita sedang dalam tahap stres, depresi kah, atau trauma gitu. Nah, terkadang kita suka menghalau. Benar tidak sih Mas Kadek? Betul. Misalnya kayak, enggak deh kayaknya biasa aja. Tapi sebenarnya walaupun kita kerja, misalnya kita lakukan dengan sebaik mungkin, kayaknya dengan sesantai itu dan dengan biasa aja. Tapi ternyata kita punya traumatik secara misalnya alam bawah sadar. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat atau misalnya kita bisa mengetahui diri kita sendiri, apakah kita sudah ada di tahapan misalnya yang tahap stres kompleks kah atau stres misalnya traumatik akut seperti itu. Dari Mas Kadek gimana? Baik, jadi memang kalau kita berbicara tentang kesehatan mental ya, nah ada konsep yang menyebutkan manusia itu memiliki ya alam sadar, alam bawah sadar ya, conscious, unconscious. Dan memang seringkali ya trauma ini itu muncul karena pengalaman tidak menyenangkan yang kita alami, itu kita hindari, kita tekan, kita menolaknya dan itu hingga masuk ke alam bawah sadar. Nah, ketika itu sudah masuk ke alam bawah sadar, seringkali kita nggak ingat kejadiannya apa, terus detailnya seperti apa. Tapi yang kita tahu, kita merasa nggak tenang, kita merasa cemas. Tapi ketika ditanya, oh kamu cemas kenapa? Atau enggak kamu sedih kenapa? Kita nggak tahu apa yang membuat kita sedih. Meskipun kondisi di situ baik-baik saja secara sekolah, pekerjaan. Kita bingung apa yang terjadi dengan diri kita gitu. Di situ mungkin kita akan mengingat-ingat lagi apa yang terjadi di masa lalu, tapi kalau tetap tidak ketemu, biasanya akan muncul dalam bentuk mimpi ya, karena ketakutan terdalam kita biasanya tersimbolisasi lewat mimpi gitu. Nah, itu udah susah tidur, terus mimpi buruk, kebangun, makin susah tidurnya gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi untuk menggali apa yang terjadi di alam bawah sadar memang diperlukan bantuan profesional kesehatan mental gitu. Ada beberapa metode yang digunakan. Misal menggunakan metafora gitu untuk lebih terbuka. Kemudian ada teknik relaksasi ataupun hipnosis ya, hipnoterapi gitu ya, membuat orang dia bisa rileks, dia bisa merasakan kejadian yang dulu dialami tapi dalam posisi yang badannya itu tenang gitu ya. Lebih rileks, karena kan ketika dulu ada kejadian yang traumatis, otomatis respon kita tegang ya sebadan gitu kan, karena respon ketakutan. Jadi kalau respon ketakutan itu kan alamiah ya, mau kita fight, melawan, flight, lari atau nge-freeze, diam aja gitu kan. Nah, ketika kita mengalami trauma ya itulah yang terjadi secara mental ya, respon ketakutan itu otomatis muncul. Nah, namun ketika kita menekan traumanya sehingga muncul post traumatic stress ya, atau kita nggak tahu hidup kita harusnya baik-baik saja dengan kondisi saat ini gitu, tidak ada satupun masalah, tapi kita tetap tidak tenang. Bisa jadi ada yang masuk ke bawah sadar itu. Nah, itu kan akan sulit ya, misalnya untuk kita ketahui. Nah, tapi sebenarnya kan misalnya pernah nggak sih misalnya mungkin bunda-bunda atau pemirsa di rumah misalnya yang tiba-tiba tanpa sadar, kok saya ngerasa sedih. Tapi padahal nothing happen gitu. Misalnya ketika lagi mengerjakan sesuatu atau to do something gitu, tapi tiba-tiba merasa gelisah atau mungkin jantung berdebar-debar. Berarti kan itu kaitannya atau korelasinya adalah alam bawah sadarnya dia ya, seperti itu. Nah, itu apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami gejala itu? Pertama-tama ketika kita mengalami gejala itu, meskipun kita nggak tahu apa yang membuat seperti itu, kita coba notice situasi kita saat itu, apa yang sedang kita lakukan. Karena bisa jadi itu triggernya ada di situ, di situasi itu gitu kan. Nah, ketika kita udah notice triggernya, mungkin kita catat atau kita rekam lah ya, kita journaling. Nah, nanti ketika kita merasa sebenarnya saya perlu bantuan profesional karena rasa nyamannya makin meningkat nih hari ke hari. Padahal saya tidak seharusnya merasakan hal yang seperti ini. Hidup saya baik-baik saja di tahap ini gitu kan.
Nah, ketika kita udah menotis itu triggernya, nah itu akan membantu nanti profesionalnya juga untuk menggali lebih dalam lagi apa yang terjadi gitu. Dan biasanya profesional juga menggunakan metode-metode sendiri ya. Kalau terkait alam bawah sadar gitu, teori psikoanalisis gitu ya kita bilang ya, yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, bapaknya psikologi gitu. Jadi di psikoanalisis itu menggunakan asosiasi bebas gitu, di mana seseorang dalam kondisi rileks gitu, kadang dalam kondisi hipnosis juga gitu, dia tenang, terus diminta menyebutkan apa yang muncul di pikirannya, apapun baik positif maupun negatif. Jadi asosiasi bebas namanya. Namun teknik ini ya cukup tua juga gitu, ada yang masih mempraktekannya gitu, ada berhasil juga pada beberapa orang gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau misalnya nggak berhasil kan ada teknik lain yang mungkin nanti juga dicoba gitu, misalnya menggunakan metafora. Nah, alam bawah sadar itu kan bekerja dengan memberikan simbol-simbol ya, interpretasinya ya diri sendiri, sehingga pasti nanti terapis, psikolog, psikiater gitu ya, ataupun hipnoterapis tadi mungkin akan menanyakan, menurut kamu itu terkait apa di pengalaman kamu yang sekarang, di masa lalu, itu akan ditanya, diajak berdiskusi, biar tahu apa sih penyebabnya, atau enggak di tahapan hidup yang mana ini terjadi, apakah pas kanak-kanak, remaja, atau dewasa ini ternyata ada kejadian yang kita sama sekali menolak untuk menerima itu, sehingga akhirnya tertekan ke bawah sadar dan kita nggak ingat lagi gitu ya. Nah, berarti kalau bunda-bunda mengalami hal tersebut, langsung aja nih ke pakarnya, entah misalnya ke psikiater, ataupun misalnya banyak juga kan tempat-tempatnya, misalnya, atau bisa ke Mas Kadek juga. Bisa ke psikolog gitu ya. Psikolog. Nah, tapi Mas Kadek, berarti kan sebenarnya tahapan untuk mengetahui suatu permasalahan itu dari setiap pasien atau dari setiap individu itu kan berbeda-beda. Tadi Mas Kadek bilang ada yang namanya metafora, termasuk hipnosis atau hipnoterapi gitu, ada berbagai macam cara. Tapi yang awalnya dilakukan oleh seorang psikiater atau psikolog itu melalui tahap apa dulu nih? Ketika untuk mengetahui penyebab utama dari seseorang ini, apakah dia mengalami trauma seperti apa dan sebagainya, itu bagaimana? Pertanyaan yang bagus dan menarik sekali ya. Tahapan awalnya seperti apa? Jadi salah satu dampak dari trauma itu hilangnya rasa percaya ya terhadap orang atau distrust. Nah, tahapan pertama yang dibangun adalah untuk bisa berkomunikasi dengan klien atau pasien ini, tentu profesional akan berusaha membangun trust, tadi kepercayaan. Nah, kepercayaan itu dibangun ya dengan cara ada informed consent, bahwa apa yang diceritakan di sini sepenuhnya akan dijaga kerahasiaannya, hanya kita yang tahu, kecuali ada kecenderungan ya pasien itu disampaikan juga, pasien atau klien itu menyakiti diri atau orang lain. Nah, itu harus ada orang lain yang tahu gitu. Nah, dan apapun yang mungkin perlu diketahui orang lain juga akan dikonfirmasi ke orangnya. Boleh nggak ini gitu. Tapi kalau orangnya itu memang ada kecenderungan menyakiti diri atau orang lain, itu orang terdekatnya harus tahu itu. Tapi juga untuk permasalahannya ya tidak segamblang itu kita kasih tahu ke orang gitu kan. Nah, itu adalah cara yang mengawali ya, membangun trust tadi atau kepercayaan. Nah, setelah terjadi rasa percaya, kita akan mulai fase yang namanya stabilisasi dulu. Nah, sehingga setiap treatment atau penanganan terhadap trauma itu bisa bermacam-macam ya, dan banyak juga yang berhasil gitu. Namun pada prinsipnya ada tiga prinsip atau mungkin fase krusial. Yang pertama itu adalah stabilisasi, itu di awal. Terus fase yang kedua adalah menggali, menceritakan kembali, mengingat tentang traumanya. Terus fase yang terakhir ini, yang ketiga itu adalah biasanya terkait dengan integrasi, atau mungkin ceritanya terpotong-potong karena trauma, pasti sulit untuk mengingat dengan jelas urutannya. Itu kita mengintegrasikan, memaknai kembali gitu. Nah, 3 fase ini biasanya umum kita dapat dalam penanganan trauma dengan metode apapun tadi ya, baik psikoanalisis, mungkin yang terbaru ada cognitive behavioral therapy, hipnoterapi mungkin, atau ada yang istilah healing inner child gitu ya sekarang. Itu bisa, dan itu mengandung ketiga fase ini. Nah, setelah itu ya kita udah mulai nyaman. Nah, di situ kita akan mungkin diarahkan ke fase yang terakhir ya, ada fase atau prinsip keempat tadi untuk mencapai long term recovery, yaitu namanya post traumatic growth. Jadi bertumbuh ya,
sama dengan trauma itu. Jadi setelah trauma kita tumbuh menjadi individu yang beda. Itu bisa sepanjang hidup untuk memaknainya. Jadi nggak hanya satu makna, tapi ada berbagai macam pemaknaannya. Nah, ini memang proses yang panjang. Kadang individu mereka saking tidak nyamannya ketika masuk ke prinsip yang kedua tadi ya, menggali atau menceritakan kembali traumanya, mereka nggak nyaman, kita memang perlu mundur lagi, stabilisasi lagi gitu. Dan dukungan sosial itu perlu di semua fase ini. Tapi berarti Mas Kadek, semua orang yang mengalami trauma itu kan beda-beda. Ada yang misalnya traumanya itu parah banget sampai misalnya dia merasa itu sulit maksudnya untuk sembuh, bahkan misalnya dia juga sudah tidak percaya sama siapapun, bahkan bukan sama siapapun, dia sudah tidak percaya dengan dirinya sendiri gitu. Betul. Nah, apakah hal yang seperti itu mungkin yang merasa orang-orang kayak itu nggak bisa disembuhkan, seperti itu bisa disembuhkan dari sisi psikolog gitu ya, gimana? Oke, jadi memang pemulihan terhadap trauma itu memang proses yang panjang ya, tapi ketika ditanya apakah bisa sembuh gitu ya, mungkin kalau kita bilang psikologi itu jarang ya menggunakan kata-kata sembuh gitu, karena kesannya orang luka nanti beres, bekasnya bisa hilang gitu. Tapi di psikologi kita menggunakan istilah pulih. Pulih itu dalam artian bekasnya masih ada, masih bisa mimpi buruk, masih bisa cemas, tapi kita udah dibekali. Kita dengan cara-cara, kita udah melatih diri untuk mengurangi dampaknya, sehingga yang mungkin awalnya dampaknya 10 ya, 1 sampai 10, nanti ketika sudah pulih gitu, dampaknya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, nggak begitu mengganggu lagi gitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah mengalami traumatik, nah terus dia udah recovery nih, secara sadar gitu, sudah recovery, kemudian bisa nggak sih traumatik itu balik lagi? Oke, pengalaman itu ya. Iya, tiba-tiba balik lagi yang tadinya misalnya kayaknya udah fine-fine aja nih, tapi kok tiba-tiba balik lagi? Mungkin ada istilah yang sedikit saya tahu gitu dalam psikologi, atau misalnya seseorang yang mengalami trauma ada istilahnya shadow, ya kan? Oke, betul. Nah, tiba-tiba shadow itu balik kembali. Nah, itu bagaimana Mas Kadek? Oke, shadow tadi dalam trauma ya, sebenarnya nggak hanya di trauma, yang lain pun ya, masalah kesehatan mental lain pun ya pasti bisa balik lagi gitu. Betul. Yang itu kita istilahkan secara general sih relapse ya, kita mengalami itu lagi meskipun sudah pulih ya, atau sudah selesai. Nah, relapse ini pun sebenarnya bagian dari proses pemulihan tadi. Karena kalau pemulihan secara mental, kita mengenal adanya stages of change atau tahapan perubahan. Nah, tahapan perubahan yang pertama itu namanya pre-kontemplasi. Jadi pre-kontemplasi ini kita belum sadar banget isunya, sehingga tidak ada keinginan berubah gitu kan. Terus fase kedua namanya kontemplasi. Kontemplasi ini kita sudah sadar isunya, kita membuat persiapan untuk berubah, mungkin mencari pertolongan dan sebagainya gitu. Lalu ya fase persiapan. Persiapan ini kita udah membuat rencana, udah menjadwalkan ketemu profesional kapan, dan kita udah komit untuk melakukan itu, termasuk dukungan sosial juga ada. Nah, habis itu ya fase action. Actionnya apa? Tadi bertemu profesional, ataupun ya kita mulai bisa terbuka lagi dengan orang lain. Nah, fase action ini nanti ada fase maintenance, atau ya kita berusaha mempertahankan perubahan yang terjadi. Tapi yang namanya perubahan ya itu kan berbeda dengan apa yang dulu kita lakukan gitu kan. Sehingga ya pasti ada fase relapse tadi, balik ke pola-pola awal yang mungkin kita merasakan lagi traumanya gitu. Cara respon kita nggak sebaik yang udah kita lakukan sebelumnya, ya itu wajar. Tapi ketika kita sudah pernah pulih sekali, ketika fase relapse ini kita akan melihat lagi, oh apa ya yang sebenarnya masih bisa saya lakukan, tapi karena mungkin saya capek atau ada stres di hal lain, tidak saya lakukan sebelumnya, sehingga mempengaruhi proses yang udah kita bangun gitu. Jadi itu akan membuat kita kita tahu nih kesalahan kita di mana, miss-nya di mana, kita mau mengulang lagi. Misal, kita coba deh maintenance lagi. Kalau dirasa perlu konsul lagi sekali atau 2 kali, masih bisa kan. Nah terakhir nih Mas Kadek, gimana sih caranya mungkin untuk bunda-bunda di rumah ataupun pemirsa di rumah berdamai dengan trauma?
Oke. Gitu. Mungkin kan nggak semuanya misalnya bunda-bunda karena saking banyak aktivitasnya langsung tiba-tiba ke psikolog gitu. Betul. Berarti kan mereka juga perlu mengenal dirinya mereka sendiri segala macam gitu, sudah di tahap manakah. Nah, tapi dari Mas Kadek sendiri selaku psikolog bagaimana sih caranya supaya bunda-bunda itu bisa berdamai dengan traumanya? Oke, yang pertama kita memang harus tahu ya sumber daya yang kita miliki itu apa saja. Itu termasuk tadi adakah dukungan sosial, adakah cara yang sebelumnya kita temukan saat kita nggak nyaman, terus kita lakukan itu kita bisa lebih tenang. Gitu. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan stabilisasi sendiri dulu hingga mungkin ada waktu untuk mencari bantuan yang lebih profesional gitu kan. Dia kita fokusnya menstabilkan dulu emosi kita, situasi kita, dan ya mungkin ya kita melakukan aktivitas yang memang positif bagi diri. Kadang memang ketika kita mengalami trauma atau masalah kesehatan mental, distraksi itu membantu. Jadi kita mendistraksi diri, tapi bukan untuk jangka panjang gitu. Untuk jangka panjangnya kalau kita sudah ada waktu, oke, masih ada itu masih berat yang dirasakan ya terkait emosinya, ya sudah kita meluangkan waktu mencari bantuan profesional. Oke, nggak berasa ya ternyata Betul. sudah di penghujung acara ya bunda-bunda. Nah, tapi kesimpulan dari episode hari ini adalah yang pertama, bunda-bunda itu nggak sendirian ya. Kalau memang bunda-bunda mengalami traumatik, bunda-bunda bisa langsung ke pakarnya, yaitu salah satunya ke psikolog. Dan yang kedua, bunda-bunda juga harus memberikan edukasi nih ya, atau pola asuh yang tepat kepada anaknya supaya anak-anak kita itu lebih bisa terjaga dan juga tidak stres ataupun tidak traumatik, apalagi di masa golden age ya, dari usia 4 tahun mungkin sampai 10 tahun itu adalah masa-masa di mana tumbuh kembang anak menjadi perilaku yang sangat baik segitu ya Mas Kadek. Dan terima kasih sudah hadir di acara persembahan untuk Bunda, dan bunda-bunda jangan lupa untuk saksikan persembahan untuk Bunda di episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik. Dari episode hari ini saya Azhara Masid bersama dengan Saya Kak Dewi Dia Gunawan. kami pamit undur diri. Bye-bye.